Pernah nggak sih kalian merhatiin naskah-naskah kuno Nusantara? Kalau kita lihat fisiknya, mungkin dia itu cuma selembar kertas usang yang tintanya sudah memudar. Tapi kalau kita selami lebih dalam, sebenarnya naskah itu seolah-olah lagi membisikkan sesuatu kepada kita tentang siapa kita sebenarnya. Mereka menitipkan jejak peradaban yang sayangnya tidak selalu menemukan jalan yang aman untuk sampai ke masa depan. Hai, aku Hilwa. Di video kali ini, aku akan membawa kalian buat nelusurin rahasia besar di balik bahasa yang kita gunakan sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia. Bicara soal asal-usul, banyak yang belum tahu kalau identitas bahasa kita itu tersimpan dalam ribuan manuskrip Nusantara. Seperti yang dijelaskan Profesor Aminuddin Aziz dalam salah satu video yang ada pada channel YouTube Ngariksa di episode 111, beliau menyatakan bahwa hingga abad ke-19, mayoritas dokumen sejarah kita justru ditulis dalam bahasa Melayu dengan aksara Jawi. Disinilah letak kaitan eratnya dengan mata kuliah filologi yang kita pelajari. Sesuai dengan materi yang ada dalam buku Filologi Indonesia karya Profesor Oman Fathur Rahman, ada satu bab yang mempelajari tentang paleografi Jawi, di mana paleografi Jawi ini bukan sekedar teknik menulis, melainkan sebuah simbol bagaimana identitas lokal Nusantara diadaptasi dari aksara Arab untuk menjadi bahasa pergaulan atau bahasa keseharian. Tanpa pemahaman filologis terhadap naskah Jawi ini, kita mungkin akan kehilangan jejak bagaimana bahasa Indonesia bisa berevolusi menjadi bahasa sekarang. Ternyata aksara Jawi itu bukan cuma soal tulisan loh, tapi itu adalah salah satu cara nenek moyang kita mengadaptasi budaya luar jadi identitas asli Nusantara. Jadi, naskah-naskah Jawi inilah yang sebenarnya berperan sebagai jembatan pertama yang nyambungin pulau-pulau di Indonesia, bahkan sebelum nama Indonesia itu sendiri lahir. Tapi pertanyaannya, kalau dasarnya Melayu, kenapa sekarang namanya bahasa Indonesia? Nah, disinilah sejarah nama bahasa Indonesia itu dimulai. Jadi, pada Kongres Pemuda pertama di tahun 1926, terjadi diskusi yang sangat intelek antara Muhammad Yamin dan Muhammad Tabrani. Awalnya, Yamin mengusulkan poin ketiga Sumpah Pemuda berbunyi, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu. Karena memang pada saat itu, Melayu adalah bahasa keseharian yang digunakan dalam berbagai naskah sejarah kita. Namun, Tabrani menolak usulan itu dan berargumen, kalau tanah airnya Indonesia, bangsanya Indonesia, maka bahasanya pun harus bernama bahasa Indonesia. Perdebatan ini sempat bikin sidang buntu karena Yamin didukung oleh Adi Negoro, sementara Tabrani sendiri didukung oleh Sanusi Paneh. Akhirnya, keputusan besar itu dikembalikan ke sidang, dan puncaknya pada 28 Oktober 1928, nama bahasa Indonesia resmi dikukuhkan dalam Sumpah Pemuda sebagai bahasa persatuan kita. Logika Tabrani pada saat itu membuktikan bahwa label bahasa bukan sekedar soal komunikasi, tapi soal kedaulatan dan identitas bangsa yang utuh. Disinilah tugas kita sebagai generasi muda melalui ilmu filologi. Kita tidak hanya menyimpan naskah sebagai artefak bisu, tapi kita juga membedah, memverifikasi, dan menghidupkan kembali pesan di dalamnya agar tetap relevan bagi masa kini. Penyelamatan naskah itu bukan cuma soal angka atau arsip, tapi soal menjaga cahaya peradaban kita supaya tidak padam. Tanpa filologi, naskah itu cuma bakal jadi artefak bisu. Makanya, lewat video ini, aku mau ngajak ke kalian semua, yuk kita mulai peduli dan hargai manuskrip Nusantara kita, karena pada akhirnya kitalah yang menjaga kebudayaan Nusantara melalui naskah-naskah tersebut. Mari kita menatap masa depan dengan merawat masa silam. Salam Ngariksa.